Terima kasih Anda masih menyaksikan program Ayo Sehat pemirsa, masih bersama dengan Dr. Debbie, tapi sekarang sudah bergabung Direktur Eksekutif Alzheimer Indonesia, ada Mas Michael. Selamat pagi Mas Michael. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Mas? Luar biasa sehat. Luar biasa sehat. Oke, saya pertama ke Dr. Debbie terlebih dahulu ya dokter. Mungkin apakah mungkin Alzheimer ini terjadi pada umur yang lebih muda ya? Dan deteksi dininya seperti apa dokter? Ya, jadi umumnya demensia Alzheimer ini terjadi pada usia di atas 65 tahun. Tetapi penelitian akhir-akhir ini dikatakan demensia Alzheimer ini didapatkan pada usia-usia sekitar 30, 40, 50. Seperti itu. Jadi kita menyebutnya sebagai early stage dari Alzheimer. Walaupun tetap dalam penelitian penyebabnya apa? Hanya satu yang diketahui, faktor genetik yang menjadi faktor utamanya. Yang lain-lainnya masih dalam penelitian bagaimana pada usia 30-40 tahun ini sudah menderita Alzheimer. Baik, berarti untuk deteksi dininya harus datang ke dokter syaraf berarti ya? Betul sekali. Harus untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, didata, dan untuk dicari dari histori, riwayat-riwayat dari keluarganya juga. Baik. Di segmen 1 tadi dokter sempat menjelaskan bahwa adanya perubahan perilaku dokter. Apakah ini juga bisa menjadi tanda-tanda seseorang sebaiknya harus langsung memeriksakan diri? Sebetulnya kalau sudah perubahan perilaku, itu berarti sudah ke yang menengah ke berat. Karena domain nomor 1 Alzheimer ini adalah gangguan memori. Gangguan memori, jadi hal-hal yang sederhana saja dia lupa untuk hal-hal memori jangka pendek. Jadi hal yang baru terjadi. Jadi dia lupa bagaimana menaruh barang, sesuatu hal yang sederhana, misalnya dia taruh kunci, lupa tadi kuncinya taruh di mana, atau itu penulisan misalnya kwitansi, hal-hal yang sederhana. Karena kalau untuk sudah perubahan tingkah laku berarti itu udah ke yang berat. Untuk hal makanya kenapa untuk penyakit demensia Alzheimer ini kadang-kadang deteksi awal itu tidak diketahui. Karena secara awam kita mengatakan oh itu pikun maklum saja ya. Betul. Jadi seperti slogan kita di demensia Alzheimer ya, jangan maklum dengan pikun. Baik, itu harus menjadi perhatian khusus berarti ya. Karena memang domain pertama yang diserang itu adalah memori. Baik. Berikutnya, saya mau ke Mas Michael. Ini mungkin bisa diceritakan apa yang melatar belakangi dibangunnya Alzheimer Indonesia. Silakan. Ya, Alzheimer Indonesia berdiri di 2013, tepatnya 3 Agustus, di mana waktu itu foundernya, Diwai Suharya, memiliki ibu yang terdiagnosa demensia vaskuler waktu itu. Kemudian beliau mencoba mencari informasi segala macam dan menghadiri salah satu konferensi internasional, Alzheimer Disease International, dan mengatakan bahwa di Indonesia itu ada sebetulnya. Akhirnya dibentuklah Alzheimer Indonesia atau ALZI, organisasi non-profit untuk meningkatkan kualitas hidup orang dengan demensia, Alzheimer, dan juga para keluarganya di Indonesia. Baik. Tapi kalau sekarang kan sudah 2021 nih. Iya. Dari 2013 tadi ya? 2013. Kira-kira melihat kecenderungan angka peningkatan penderita atau pengidap Alzheimer ini apakah meningkat atau menurun, Mas? Ya, menurut data dari World Alzheimer's Report di 2016 dari Alzheimer Disease International, pada tahun 2016 itu ada sekitar 50 juta orang terdiagnosa demensia di dunia. Sementara di Asia itu meningkat 22,9 juta dan di Indonesia sendiri 1,2 juta orang dengan demensia. Dan ini diprediksikan akan meningkat ke depannya sampai dengan 2050 di Indonesia sendiri bisa mencapai 4 juta jiwa orang dengan demensia. Maka dari kami peran ALZI di sini memberikan awareness dengan tagline jangan maklum dengan pikun supaya tagline ini menjadi untuk mengurangi stigma di masyarakat bahwa pikun itu bukan merupakan proses yang normal dengan seiringnya pertambahan usia. Baik. Tadi kata Mas Michael dikatakan bahwa akan ada peningkatan, Dr. Debbie. Apakah Alzheimer ini bisa dicegah? Alzheimer ini satu untuk dicegah bisa, tetapi dalam arti bukan Alzheimer ya, demensia. Kita melihatnya dari secara demensianya, apabila kita deteksi secara dini, untuk kelanjutannya, keparahannya kita bisa cegah. Tetapi apabila sudah terjadi, memang tidak bisa disembuhkan demensia itu. Ya. Pencegahannya seperti apa, Dok? Pencegahannya satu, selain kita pasti hidup sehat, ya, hidup sehat, makan yang bergizi, olahraga, kemudian satu, kembali tadi jangan maklum dengan pikun. Jadi bedakan
pikun biasa dengan pikun yang demensia. Kalau kita lupa sesuatu, tapi terus kita kemudian diingatkan, kita ingat-ingat, kita ingat lagi, ya itu mungkin lupa. Tetapi kalau keseringan seperti itu pun harus kita pikirkan, apakah hanya semata-mata kurang tidur, kurang olahraga, atau lagi kecapean. Tetapi kalau yang namanya kita udah ngelihat itu suatu demensia, lupanya itu ya dia untuk mengingatnya kembali pun tidak bisa. Sulit. Ya, dan satu hal udah ada gangguan pada kehidupan sehari-harinya. Jadi kita bilangnya ADL-nya, activity of living-nya. Jadi pasti sudah terganggu. Baik. Nah, Mas Michael, mungkin bisa dijelaskan nih ke pemirsa Ayo Sehat, jika ada anggota keluarga, teman, mungkin atau sahabat yang kira-kira sudah menunjukkan tanda-tanda bahwa sepertinya dia mengidap Alzheimer, apa yang pertama kali harus dilakukan? Ya, yang pertama kali harus dilakukan oleh keluarga, yang pertama cek kesehatan fisik dan mental ke dokter yang kompeten ya. Jadi bisa dilakukan ke dokter-dokter di rumah sakit. Sebetulnya kita juga ada namanya screening di level tingkat puskesmas dan yang sangat dekat dengan masyarakat. Untuk itulah dari Alzheimer Indonesia juga bekerja sama dengan Kemenkes supaya orientasi untuk pelaksanaan screening di tingkat puskesmas bisa ditingkatkan lagi. Kemudian yang ketiga bisa bergabung dengan komunitas Alzheimer Indonesia, karena kami di sini memberikan dukungan kepada komunitas untuk para keluarga, lintas generasi, supaya mereka mendapatkan tempat perlindungan yang aman untuk berbagi tips dan trik bagaimana cara merawat orang dengan demensia, juga dengan layanan program Alzi lainnya yang nanti akan saya sampaikan juga. Oke, baik. Berarti ini keluarga bisa ikut terjun berarti ya dalam event yang diadakan oleh Alzi. Betul, kami selalu open untuk para keluarga yang mau join, baik ada keluarga yang terdiagnosa maupun tidak, karena kita pentingnya awareness dari sejak sekarang ini, bahkan dari 8 tahun Alzi berdiri, supaya masyarakat itu sadar bahwa kita jangan memaklumi pikun, baik kepada lansia kita, opa oma, maupun orang tua kita yang sudah mulai misalnya lupa meletakkan kacamata di kulkas sering kali. Apabila itu terus berulang kali dan mengganggu aktivitas sehari-hari seperti yang Dr. Debbie sampaikan, itu yang perlu ditindaklanjuti dengan melakukan screening tadi. Baik. Oke, saya akan ke Dr. Debbie lagi. Dokter, bagaimana untuk perawatan dan juga penanganan si penderita Alzheimer ini? Jadi apabila keluarga sudah melihat ada tanda-tanda bahwa salah satu anggota keluarga, ibunya, omanya, ayahnya menderita penyakit demensia, segeralah ke dokter untuk memeriksakan. Dokter yang berkompeten untuk memeriksa ini adalah dokter saraf. Jadi karena apabila sudah perubahan tingkah laku, jangan langsung dipikir ada gangguan jiwa. Kadang-kadang orang masyarakat seperti itu. Betul. Ke dokter saraf, pertama kali kita akan screening hal yang paling sederhana dulu, yaitu pemeriksaan. Ada mungkin ini memang harus diberitahu ya, supaya masyarakat, seperti yang tadi Mas Michael kasih tahu, dari tingkat puskesmas aja kita tuh sudah mulai. Jadi ada pemeriksaan yang namanya MMSE, Mini Mental Statement Examination, MOCA-INA karena kita di Indonesia, sama dengan CDT, Clock Drawing Test. Itu hal yang sederhana sekali, semuanya bisa melakukan selama pasien itu sadar, bisa berbicara, bisa berbahasa Indonesia, di Indonesia, dengan pendidikan minimal 3 SD. Syaratnya itu. Jadi ada syaratnya, minimal 3 SD. Dan scoring yang kita dapatkan kalau normal itu 30. Sebetulnya scoring normal itu adalah 26 sampai 30. Tetapi apabila semakin tinggi pendidikan, berarti nilai harus 30. Kurang aja 1 kalau misalnya dia lulusan S1, misalnya 29 nilainya, berarti mungkin dia sudah memasuki yang namanya MCI. Sebelum memasuki demensia, ada stage yang namanya adalah MCI, Mild Cognitive Impairment. Jadi kognisinya sudah mulai terganggu. Jadi apabila itu dideteksi dari awal, kita bisa mencegah untuk terjadinya lebih lanjut. Itu. Baik. Oke, Dr. Debbie dan juga Mas Michael, kita harus jeda sejenak nih, tapi kita akan melanjutkan perbincangan kita mengenai Alzheimer. Pemirsa, jangan beranjak dulu karena Ayo Sehat akan segera kembali usai jeda.